Sengketa internasional adalah sengketa yang terjadi di antara satu negara dengan negara lain, negara dengan subjek hukum, dan subjek hukum dengan sesama subjek hukum lain. Sengketa internasional tidak mencakup sengketa antar negara saja, melainkan juga kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yakni beberapa kategori sengketa tertentu antara negara di satu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi, serta badan-badan bukan negara di pihak lain. 2. Prinsip penyelesaian sengketa. A. Prinsip itikat baik, yang dimana mewajibkan adanya itikat baik dari pihak yang bersengketa. B. Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa, yang artinya pihak yang bersengketa dilarang menggunakan kekerasan. C. Prinsip bebas memilih cara penyelesaian sengketa, yang artinya pihak yang bersengketa bebas memilih cara penyelesaian sengketa mereka. D. Prinsip bebas memilih hukum yang diterapkan terhadap pokok sengketa, yang dimana pihak yang bersengketa bebas memilih hukum yang akan diterapkan di badan peradilan. E. Prinsip kesepakatan antar pihak yang terkait, konsensus. Prinsip ini menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa hanya akan bisa direalisasikan apabila ada kesepakatan dari para pihak yang bersangkutan. F. Prinsip exhaustion of local medians. Prinsip ini menjelaskan hukum kebiasaan internasional yang menetapkan sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional. Langkah-langkah penyelesaian sengketa yang diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu ditempuh exhausted. G. Prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara. Prinsip ini masyarakat negara-negara yang bersengketa untuk terus melaksanakan kewajiban-kewajiban internasionalnya dalam hubungan dengan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negara-negara. 3. Apa saja yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa? A. Penyelesaian sengketa menurut PBB. Terdapat 3 cara penyelesaian sengketa internasional secara damai menurut Piagam PBB. Yang pertama yaitu Pasal 1 Ayat 1, memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk itu mengadakan tindakan yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman terhadap perdamaian. Yang kedua, Pasal 2 Ayat 3, negara-negara anggota PBB harus menyelesaikan persengketaan di antara mereka dengan cara-cara yang damai saja, dengan usaha penuh agar tidak menggunakan bentuk penyelesaian persengketaan menggunakan kontak senjata atau konflik. Yang ketiga, Pasal 2 Ayat 4, seluruh negara anggota PBB harus dengan segenap usaha menghindari konflik bersenjata dengan anggota PBB lainnya. Dan yang terakhir, Pasal 33, negara-negara anggota PBB dalam usaha untuk menyelesaikan masalah persengketaan haruslah memilih salah satu jalur penyelesaian sengketa secara damai sebelum mereka membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional ataupun organisasi internasional lainnya. Jalur diplomatik. Penyelesaian sengketa internasional secara diplomatik memiliki beberapa metode penyelesaian, yaitu A. Negosiasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang paling tua dan dasar yang digunakan oleh umat manusia. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. B. Pencarian fakta. Penyelesaian sengketa bergantung kepada penguraian fakta-fakta yang para pihak tidak sepakati. Oleh sebab itu, dengan memastikan kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian sengketa. C. Jasa-jasa baik. Metode penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berupaya agar para pihak penyelesaian sengketanya dengan negosiasi. E. Mediasi. Metode penyelesaian melalui pihak ketiga dapat merupakan negara, organisasi internasional misalnya PBB, atau individu, politikus, ahli hukum, atau ilmuwan. Konsiliasi. Metode penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pilihan. C. Jalur hukum. Penyelesaian sengketa internasional melalui jalur hukum terkadang diselesaikan oleh pihak yang terkait dengan persengketaan dengan melakukan arbitrase ataupun membawa kasus persengketaan ke pengadilan internasional, badan arbitrase internasional, ataupun mahkamah internasional. Sengketa Irian Barat merupakan sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Belanda yang dimulai sejak tahun 1949, setahun setelah berakhirnya agresi militer Belanda yang kedua. Ketidakberhasilan perjanjian Linggarjati mendorong Belanda dan Indonesia untuk membuat perjanjian baru, yaitu perjanjian Renville. Perjanjian ini diadakan tahun 1948, di mana Indonesia diminta untuk mengakui garis Van Mook atau garis khayal yang digunakan untuk membatasi wilayah yang diklaim oleh Belanda dan mendukung agar Irian Barat dapat lepas dari Indonesia. Hal ini jelas ditolak oleh Indonesia sehingga menyebabkan agresi militer Belanda yang kedua.
Dari perjanjian tersebut, tidak ada hasil yang menengahi antara pihak Belanda dan Indonesia, sehingga pada akhirnya terjadi agresi militer 1 dan 2 oleh Belanda. Kemudian dilakukan persetujuan Roem-Royen pada tanggal 17 April pada tahun 1949, namun tetap tidak memberikan titik terang bagi Indonesia. Diplomasi yang dilakukan selanjutnya adalah konferensi meja bundar yang diadakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Hasil dari konferensi tersebut adalah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, kecuali status Irian Barat yang akan dibicarakan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Namun, sampai tahun 1950, masalah Irian Barat belum juga diselesaikan oleh Belanda. Adapun jalur konflik bersenjata sengketa Irian yang dikumandangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Insinyur Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 dengan nama Trikomando Rakyat atau Trikora. Yang isi dari komando itu sendiri adalah: pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda; kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia; ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa. Walaupun usaha Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan jalur militer memiliki hasil yang positif, penyelesaian secara politis, diplomasi, dan hukum pun mengalami perkembangan, yang dimana kasus sengketa Irian ini berusaha ditengahi oleh PBB dengan mengirimkan salah satu perwakilan atau diplomat mereka, yaitu Ellsworth Bunker, yang cikal bakal akan berdirinya rencana yang bernama Bunker's Plan, yang berisi: 1. Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui UNTI atau United Nations Temporary Executive Authority, yang merupakan otoritas eksekutif sementara PBB. 2. Rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat apakah ingin memisahkan diri atau tetap bersatu dengan Republik Indonesia. 3. Pelaksanaan penyelesaian sengketa Irian Barat selesai dalam jangka waktu 2 tahun. 4. Untuk menghindarkan bentrokan fisik di antara pihak yang bersengketa, diadakan masa peralihan di bawah pengawasan PBB selama 1 tahun. Persetujuan New York juga mengajarkan Indonesia wajib melaksanakan a Treaty of Free Choice, penentuan pendapatan rakyat, di Irian Barat sebelum 1969, dengan ketentuan kedua belah pihak Indonesia dan Belanda akan menerima hasil PPRA. PPRA di Irian Barat dilakukan melalui 3 tahap. Tahap pertama, 24 Maret 1969, konsultasi dengan Dewan-Dewan Kabupaten di Jayapura mengenai tata cara pelanggaran PPRA. Tahap 2, memiliki anggota Dewan Musyawarah PPRA yang berakhir Juni 1969. Tahap 3, pelaksanaan PPRA dilakukan per kabupaten mulai 14 Juni di Merauke dan terakhir 4 Agustus 1969 di Jayapura. Hasilnya, Dewan Musyawarah PPRA memutuskan bahwa Irian Barat lepas dari Belanda dan tetap menjadi anggota dari bagian Kesatuan Republik Indonesia. Hasil PPRA pun disahkan oleh PBB dalam sidang umum pada November 1969. Kesimpulan, dari contoh kasus yang dapat kita lihat pada sebelumnya, perjuangan Indonesia dalam merebut kembali Pulau Irian yang sejatinya tidak diakui sebagai salah satu wilayah Indonesia, walaupun secara hukum Indonesia berhak menguasai wilayah Nusantara yang pernah diduduki Hindian Belanda, tidaklah mudah. Hanya metode diplomatis dan jalur hukum yang telah dikerahkan ke dunia internasional agar upaya perebutan Pulau Irian diakui oleh dunia. Banyak upaya dan cara dilakukan oleh Indonesia selain menggunakan perjuangan bersenjata, yaitu dengan menggunakan jalan negosiasi langsung dengan Belanda, melakukan mediasi dengan Amerika sebagai penegahnya, serta membawa kasus Irian ke jalur pengadilan internasional hingga berbuah pada hasil perjanjian New York pada tahun 1969 yang berupa penyerahan secara sah Pulau Irian ke tangan Indonesia.